Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ihya Ulumuddin juz 1 masih tentang ilmu fi syawahidil aqliyah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi asrarihi wa ulumihi fid dharain amin. Falau furida, seandainya dikira-kira, himarun himar ukhtussa, mempunyai kekhususan, khususiyah, kelebihan, bisalatin dengan salah. Salah itu daging tambahan, bisa bisul, bisa, kalau di kitabnya Kiai Misbah diartikan uci-uci kayak daging tumbuh. Kalau di Qomus ada arti sebangsa bisul, zaidatin, tambahan, pokoknya ada daging nambah lah. Ada binatang tunggangan atau binatang untuk membawa beban, bertambah dagingnya, itu tidak dikatakan mempunyai afdhaliyah. Lam yuqal annahu afdhal, tidak dikatakan itu lebih utama daripada binatang yang lain. Li'anna tilka ziyadatun fil jismi wa nuqsanun fil ma'na. Karena itu bertambah jasadnya tapi berkurang maknanya. Jadi kamal afdhaliyah binatang itu dinilai dari gunanya. Walaysat minal kamali fi syai'in. Ini lagi bahas himar ya. Memang ada binatang yang dinilai dari keindahannya ya, ada, tapi nggak lagi bahas kesana. Ini lagi bahas himar, binatang yang bawa beban. Walaysat minal kamali fi syai'in, dan tidak ada di dalam kesempurnaan sedikit pun. Wal hayawanu matlubun li ma'nahu wa sifatihi la li jismihi. Dan binatang itu matlubun, diminta, lima'nahu, untuk maknanya. Gampangannya binatang itu yang dituju ya faedahnya. Kalau himar ya kekuatan untuk membawa beban. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, la li jismihi, bukan karena badannya. Fa idza fahimta hadza, bila engkau telah paham ini, lam yakhfa, maka tidak samar, alaika, bagi engkau, annal ilma, sesungguhnya ilmu, fadilatun, itu keutamaan, in akhadtahu, apabila engkau mengambil ilmu, bil idhafati, dibandingkan, ila sairil awsafi, kepada semua sifat-sifat. Kama anna, sebagaimana, lil farasi, bagi kuda, fadilatan, keutamaan, in akhadtahu, apabila engkau mengambil faras, bil idhafati, dibandingkan, ila sairil hayawanati, kepada semua hewan-hewan. Bal syiddatul adwi, bahkan kencangnya lari, fadilatun, keutamaan, fil farasi, di kuda. Walaysat fadilatan alal itlaq, dan bukan keutamaan secara mutlak. Wal ilmu, dan ilmu, fadilatun, keutamaan, fi dzatihi, di dalam zatnya ilmu, wa alal itlaq, dan secara mutlak, min ghairi idhafatin, tanpa dibandingkan kepada yang lain. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yusofu bil ilmi, ya. Allah ta'ala itu juga disifati dengan al-ilmu, al-alim. Fa innahu wasfu kamalillahi subhanahu. Fa innahu, maka sesungguhnya ilmu, wasfu kamalillah, sifat kesempurnaannya Allah subhanahu. Jadi gini loh, salah satu renungan untuk memantapkan pemahaman bahwa wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Yang paling
hebat, dari segala yang hebat pasti diberikan kepada makhluk yang paling dicintai Allah, yakni para nabi, para rasul. Itu kan kelompok ciptaan yang paling dicintai Allah Ta'ala, melebihi dari yang lain. Sayyiduhum Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat Allah yang paling tinggi yang diberikan kepada kelompok itu adalah ma'rifatullah. Wal ma'rifah ilm. Bahkan asyraful ulum. Paling mulianya ilmu itu ilmu yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, yakni ma'rifatullah. Tidak ada satupun dari 124.000 nabi yang tidak arif billah, dan ini pasti. Wa ma'rifatullah min jumlatil ilm, bahkan asyraful ulum. Asyraful ulum ma'rifatullah azza wa jalla, sudah bila khilaf itu, enggak ada yang akan membantah teori ini. Dari aliran apapun, dari kelompok manapun, semua pasti sepakat bahwa asyraful ulum ma'rifatullah azza wa jalla. Dan itu masuk ilm. Ilmu ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada anbiya mursalin. Anbiya mursalin kelompok makhluk yang paling tinggi. Wa bihi, dan dengan ilmu, syarufal malaikatu, menjadi terhormat para malaikat, wal anbiya'u, dan para nabi. Cuma yang ajib itu yang saya temukan di kitab-kitabnya Imam Ghazali, juga di kitabnya Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani, juga di Kalamul Aulia dan Kalamul Habaib, itu terulang-ulang ini pembahasan ini. Rasulullah SAW itu kan sudah paling alimnya makhluk. Itu yang dimaksud Syaikhul Imam alamul khalqi iblis itu aiminal usuh ya, bukan mutlaqan. Jadi jangan salah paham memahami kalam itu. Nanti saya bilang alamul khalqi Maulana Muhammad SAW dibantah dengan enggak kata yang mulia. Oh, jangan begitu dong. Itu pemahaman ngawur. Bukan, maksudnya Syaikhul Imam alamul khalqi iblis aiminal usuh, dari kelompok orang-orang yang ahli maksiat. Saya katakan ini nggak ada apa-apanya, jangankan sama Rasulullah SAW. Ada kalamnya Imam Syafi'i itu. Saya lupa di kitab apa itu, yang sambil menunjuk murid beliau. Saya sudah sering nukil ini. Hadza law jadala iblis la ghalabahu. Itu kelas muridnya Imam Syafi'i, ya apalagi kelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza murid saya yang ini, yang satu ini, saya lupa namanya siapa itu. Law jadala iblisa, seandainya dia berdebat dengan iblis, la ghalabahu. Pasti dia bisa mengalahkan iblis. Tsumma, renungan saya lagi nih. Tidak ada satu salik yang wasala ilallah illa wa huwa qad ghalaba iblis. Enggak usah nabi-nabi nih. Salik yang wasil saja. Begitu ada orang masuk thariqah, tsumma salaka, dia suluk sampai wasolah, itu kita boleh tanda tangan, kita katakan ini orang qad ghalaba iblis wa junudahu. Sebab kalau dia belum mengalahkan iblis dan bala tentara iblis, tidak akan wasala ilallah. Naam bi'aunillah, sedang tidak membahas itu ya, jelas bi'aunillah. Tapi dia sudah berhasil. Makna bisikan-bisikan iblis dan bala tentaranya, anak cucunya yang disebut setan itu, kan pasti berbisik, menggoda. Bi'ulumihim, dengan ilmunya para setan dan iblis ini. Tapi si wasil ini berhasil mengalahkan itu. Berarti apa? A'lama min iblis. Al-wasil ilallah a'lam min iblis. Jelas bi'aunillah. Ya, apalagi Rasulullah SAW. Kembali ke pembahasan tadi. A'lamul makhluqat itu Maulana Muhammad SAW. Itu sudah jelas. A'lamul makhluqat bimakna itlaq,
Jadi min usatihim wa ta'i'ihim mutlaqan. Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang sudah setinggi itu ilmunya masih diperintahkan Allah Ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Katakan olehmu wahai kekasihku Muhammad, Sayyidina Muhammad, Rabbi wahai Tuhanku zidni ilma. Makna berarti ilmu itu luar biasa gitu. Untuk sekelas Rasulullah SAW masih diperintahkan untuk menambah pemahaman beliau. Jelas ilman yuqarribuni ilallahi azza wa jalla. Balik ke kitab. Balil kayyisu, bahkan yang pandai minal khayli dari kuda. Khairun, lebih baik minal badid dari yang bodoh, yang tidak pandai. Fahiyya, maka kepandaian itu fadilatun, suatu keutamaan ala litlaq, secara mutlak, min ghairi idhafah, tanpa ada bandingannya. Wa'lam anna syai'an nafisa al-marghuba fihi yanqasimu, 1 ila ma yutlabu li ghairihi, 2 wa ila ma yutlabu li dhatihi, 3 wa ila ma yutlabu li ghairihi wa li dhatihi jami'a. Ketahuilah olehmu bahwa sesuatu yang berharga itu dibagi-bagi. Al-marghubah fihi, yang diinginkan, terbagi menjadi 3. 1 ma yutlabu li ghairihi, yang dicari untuk lainnya. Contoh di kehidupan kita sehari-hari ya uang. Uang itu yang dicari ya bukan uangnya, karena uang ini sebagai alat tukar, alat penukar untuk hal-hal yang kita butuhkan. Wa ila ma yutlabu li dhatihi, bagian kedua dicari untuk dzatiyahnya. 3 wa ila ma yutlabu li ghairihi wa li dhatihi, yang dicari untuk dzatiyahnya dan untuk lainnya. Fama yutlabu li dhatihi, yang dicari untuk zatnya, asyrafu, lebih mulia, wa afdalu, dan lebih utama, mimma yutlabu li ghairihi, daripada yang dicari untuk selainnya. Wal matlubu li ghairihi ad-darahimu wad-dananiru, yang dicari untuk selainnya adalah uang emas dan uang perak. Fa innahuma hajarani la manfaata lahuma, emas perak itu 2 batu yang tidak ada manfaatnya. Walaula annallaha subhanahu wa ta'ala, seandainya Allah Ta'ala tidak, ini bukan yusirru ya, yassara. Kalau yusirru kan membisikkan, merahasiakan. Ini yassara, memudahkan qada al-hajati, berhasilnya hajat-hajat kita, pelaksanaan hajat-hajat, qadul hajat, bihima, dengan dirham dan dinar. Kalau di zaman kita sekarang ya uang. Lakana, maka pasti ada keduanya itu, wal hasba'u, dan kerikil, bimathabatin wahidatin, 1 tingkat yang 1. Walladhi yutlabu, dan yang dicari lidzatihi, karena zatnya, fas sa'adatu, maka sa'adah, kebahagiaan, fil akhirati, di akhirat. Waladzatun nazar, dan lezatnya melihat, liwajhillahi ta'ala, zat Allah Ta'ala yang tidak terikat tempat, tidak terikat arah. Jadi an-nazar ila wajhillah, jangan dibayangkan kita di dalam surga melihat Allah di depan kita, enggak ya. Kita dibuka hijab, nazar ila wajhillahil karim, di alam dunia, mau di dasar laut, di arsy, di surga, di kuburan kita, di barzah, sama saja. Allah Ta'alanya tidak terikat tempat. Walladhi yutlabu li dhatihi wa li ghairihi, dan yang dicari untuk zatnya dan selainnya, fakasalamatil badani, maka seperti keselamatan badan. Fa inna salamatar rajuli,
Karena sesungguhnya keselamatan seorang laki-laki mathalan umpamanya matlubatun diminta atau dicari min haitsu dari arah annaha salamatul badani keselamatan badan anil alami dari sakit wa matlubatun dan dicari atau diminta lil masyi untuk berjalan biha dengan salamah wa tawassuli dan menyampaikan ilal ma'aribi ke hajat-hajat wal hajat ma'arib hajat ma'nan wahid hajat-hajat wa bihadzal i'tibari dan dengan i'tibar ini idza nadarta ilal ilmi apabila engkau melihat kepada ilmu ra'aitahu ladzidzan fi nafsihi engkau melihat ilmu itu ladzidzan ladzat fi nafsihi di zatnya si ilmu fayakunu maka menjadi matluban lidzatihi dicari untuk zatnya wa wajadtahu dan engkau mendapatkan ilmu wasilatan perantara ila daril akhirati ke negeri akhirat wa sa'adatiha dan kebahagiaan akhirah wa dzari'atan dan perantara ilal qurbi untuk dekat minallahi ta'ala dari Allah ta'ala wa la yutawassalu ilaihi dan tidak bisa sampai kepada dekat kepada Allah Ta'ala illa bihi kecuali dengan ilmu wa a'zamul asya'i rutbatan fi haqqil adami as-sa'adatul abadiyah dan paling agungnya segala sesuatu rutbatan pangkatnya fi haqqil adami di hak Adam as-sa'adatul abadiyatu kebahagiaan yang abadi yakni kebahagiaan fil akhirah wa a'zamul asya'i dan paling agungnya segala sesuatu ma huwa wasilatun apa-apa yang menjadi perantara ilaiha kepada sa'adatul abadiyah walan yutawassala dan tidak akan bisa sampai ilaiha kepada sa'adatul abadiyah illa bil ilmi wal amali kecuali dengan ilmu dan amal wala yutawassalu dan tidak bisa sampai ilal amali ke amal illa bil ilmi kecuali dengan ilmu bi kaifiyatil amali dengan cara amal yang kita kerjakan amal ibadah apa yang sedang kita kerjakan ya tetap butuh ilmu fa aslus sa'adati fid dunya wal akhirah wal ilmu maka asal kebahagiaan dunia akhirat adalah ilmu fahuwa idzan afdhalul a'mal maka kalau begitu ilmu adalah paling mulianya amal kalau di Zubat itu bahasan Imam Ghazali ini diringkas di Zubat itu wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali wa kaifa la bagaimana tidak wa qad tu'rafu dan sungguh tu'rafu diketahui fadilatus syai'i keutamaan sesuatu aidan juga bisyarafi tamratihi dengan kemuliaan buahnya wa qad arafta anna thamratal ilmi al-qurbu min rabbil alamin sesungguhnya buahnya ilmu adalah dekat min rabbil alamin daripada Tuhan seluruh alam yakni Allah azza wa jalla wal iltihaqu juga termasuk buah ilmu itu al iltihaq tergabung bi ufukil malaikah dengan ufukul malaikah wa muqaranatul malail a'la dan berbarengan dengan kelompok yang paling tinggi. Ufuk ad-dairah ya. Ufukul malaika dairatul malaika. Kelompok para malaikat. Hadza fil akhirah ini di negeri akhirat. Wa amma fid dunya adapun di alam dunia fal izzu maka kemuliaan wal waqaru dan waqar. Ada yang mengartikan waqar kewibawaan. Ada yang mengartikan ketenangan.
wa nufudhul hukmi, dan terlaksananya hukum, alal muluk, artinya bisa menghukumi ke para raja kalau di kita ya pejabat, wa luzumul ihtiram, dan tetapnya penghormatan fittibai, di watak-watak. Wallahu a'lam. Saya ingin masuk ke pembahasan thamratul ilmi al-qurbu min rabbil alamin. Jadi kalau untuk thamratul ilm fid dunya musyahad, itu terlihat, dan tiap tempat berbeda. Kalau orang hidup di negara yang ilmu agama memang dipakai seperti negara Islam, ya jelas beda dengan orang yang ahli ilmu agama tapi hidupnya di negara demokrasi kayak di kita ini, ya beda lah. Ini yang dibahas Imam Ghazali itu kan ulama yang hidup di negara yang hukum Islam dipakai. Kalau di kita ya ujung-ujungnya penghormatan ilmu bagi ulama ya seperti sekarang ini, ya segitu-gitu aja. Itu pun masih dibagi-bagi lagi. Ilmu yang dibutuhkan sama hukumah Indonesia ini ya paling yang dipakai di MUI itu, di MUI Departemen Agama, gampangannya ya paling jadi apa ya? Di Depak, terus MUI. Kalau hukumah ini ya cerita penghormatan ahlul ilmi yang didapat dari hukumah. Ya Allahumma kalau maulid diundang di tempat-tempat hukumah ya cuma itu. Beda dengan kayak di negara-negara Islam yang memang memakai hukum Islam, itu lebih muhtaram, terpakai fatwa mereka. Cuma saya tidak akan masuk ke sana, tidak terlalu penting kalau buat saya itu. Semua orang juga tahulah di Indonesia ini kepakainya seberapa ilmu agama itu. Paling banter buat khitobah. Saya lebih senang masuk ke pembahasan ilmu itu. Buah yang paling luar biasanya ilmu itu membuat orang menjadi kenal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya apapun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Qur'an, dari hadis, atau yang sudah dimunculkan dari ijtihadul ulama, itu bisa dipakai taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Tinggal si talibul ilmi, si pencari ilmu ini, dia tengok dia punya hati, hatinya lihat. Kalau dia dapati hatinya itu di dalam belajar ilmu, mulai dari zaman belajar dia baca hadis, yang diingat kemanfaatan duniawi. Nanti saya dengan hadis ini bisa pakai ceramah, bisa ini, bisa itu, khalas. Itu tidak yugarribuhu ilallah. Kalau dia setiap akan membaca ilmu apapun, dia perbaiki niatnya. Saya niat hari ini mencari satu hadis. Saya niat hari ini menambah satu pemahaman fikih. Saya niat hari ini menambah satu pemahaman tasawuf. Saya niat hari ini menambah kalam imamain. Apa saja diniatkan taqarrub untuk Allah Ta'ala, ya mulai saat itu sudah yugarribuhu ilallah. Mulai dia masih jadi talib, masih jadi santri itu, si ilmu sudah yugarribuhu ilallah. Kemudian dia baca hadis sholatul duha, dia sholat duha, diperbarui lagi niatnya itu. Saya niat sholatul duha litaqarrub ilallah. Ini kalau perbaikan niat ini fi talabil ilmi wa fil amali bil ilmi, dia lakukan harian, malah kalau mampu dia lakukan setiap ada ziyadah ilm, maka dia ya taqarrub itu terus naik, tambah dekat. Bisa jadi di tengah-tengah dia menjadi santri, qad wasala ilallah bifadlillah. Naam, itu jarang terjadi, tapi kan ada itu yang Syekhul Imam
Al-Hafidh Musnad al-Kutub Syekh Amran al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqih. Mungkin sudah pernah saya ceritakan ini, saya ulang lagi. Yang ada satu orang arif billah itu, yang mursyid itu, yang punya santri. Si santri ini khidmah, dikasih tugas bagian menyalakan lampu, tapi keseluruhan itu. Buat sholat, buat gurunya ngajar, buat santri lain, pokoknya bagian lampu ini. Ma huwa makna ya, arwi bil makna la bil lafaz. Pokoknya buat itu. Tapi lillah ini, si khadim ini, si santri ini lillah. Jadi yanwil khidmah litaqarrub ila Allah, lillahi azza wa jalla. Sampai satu hari saat dia kecapean tuh, kata saudara Imam, ketiduran dia. Ketiduran, pas terbangun sudah jamnya harus nyalakan lampu. Kaget dia, ya Allah. Nah, itu berbarengan dengan dia teriak itu, ishta'alat as-suruj. Lampu-lampu itu nyala semua. Baik yang di tempat guru, di tempat santri, di tempat sholat. Fi daqiqah wahidah itu. Padahal ini dari pikiran saya sekarang ini. Zaman itu kan belum ada listrik. Ini pikiran saya sih ini. Ini kan cerita Kudama ini, orang-orang dulu. Zaman itu kan masih pakai apa namanya itu? Ya kalau di kita itu yang kayak bukan lilin, jadi ada minyak di kayak lampu, kalau bahasa Jawanya lampu templok, lampu tempel tuh. Yang bawahnya ada minyaknya, terus ada sumbunya itu. Bukan listrik kayak zaman kita. Itu langsung nyala semua. Ma makna hada? Katanya Saudara Imam, makna qad wasal. Si santri yang yakhdum ini qad wasal ila darajatil muqarrabin. Fi daqiqah wahidah Allah Ta'ala sudah ngasih ijabah. Ini memang jarang, tapi ada. Asna al-talab, terkadang Allah Ta'ala sudah yaftah babal ma'rifah, yaftah babal wusul. Karena ikhlasnya, niatnya si santri ini. Karena ikhlasnya, niat ingin dekat kepada Allah dari si murid, dari si talib. Allah yaj'aluni wa iyyakum minhum. Wa ila ruhi maulana al-imam al-habr al-kutub al-habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Fiqih. Allah yanfa'uni wa iyyakum barakatuh wa asrari fi darini amin. Wa ila ruhi syekhuna maulana al-imam al-hafidh al-musnad al-kutub al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqih. وصولهما وفورهما وأهل سلسلتهما إلى روح الإمام الغزالي وجميع من ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين من الأنبياء والرسل والعلماء والأولياء. الله ينفعني وإياكم بالذرية والأحباب من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى، ونضي يفتح عليه وعليكم وعلى الذرية والتلاميذ والأحباب فتوح العارفين والدوام على ذلك ولطف وعافية وفتوح إحياء علوم الدين وفي سائر الكتب وفي كتب الإمام النووي وفي كلام الإمامين وفي الحديث وفي أي علم وفي كل علم يقربني وإياكم إلى الله عز وجل. الله يفتح عليه وعليكم فتوح العارفين والدوام على ذلك وفتوح الكتب والفتوح في كل شيء بلا محنة ولا امتحان ولا تعب ولا نصب. على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.